Ya, hai, assalamualaikum Cancer. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian ini Cancer tentang seseorang yang datang di tahun 2022 gitu ya. Itu nanti akan saya readingkan tentang karakter dia, karirnya dan zodiaknya gitu ya. Itu. Dan ini general ya untuk umum dan kolektif gitu ya. Kalau kalian ingin personal reading tentang permasalahan kalian sendiri, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Bisa kalian personal tentang macam-macam permasalahan yang kalian hadapi gitu ya. Mungkin dengan solusi seperti ini kalian bisa mendapatkan hasilnya, pencerahannya gitu ya, itu secara detail untuk kalian sendiri gitu ya. Kalau di YouTube kan saya readingnya tentang general, jadi untuk banyak banyak apa namanya, banyak dari zodiak Cancer yang saya tarik di sini gitu ya, atau seseorang yang apa istilahnya, yang ada hubungan atau permasalahan dengan Cancernya gitu kan, nggak bisa saya readingkan secara general gitu, yang bisa ya personal reading tersebut gitu ya. Oke. Langsung kita readingkan aja di sini untuk si seseorang yang datang di tahun 22 untuk Cancer ya. Karakter dia ini ada Six of Cup ya. Karakter dia ini kalau saya lihatnya dia banyak kebahagiaan sih, istilahnya otomatis kan dia sayang dan cinta dengan anak-anak kecil gitu ya, dengan anak-anaknya sendiri mungkin ya, mungkin dia pun sudah punya seorang anak, bisa juga seperti itu ya. Itu yang pasti dianya ini cinta dengan anak-anak kecil gitu ya, cinta dengan anak-anaknya gitu, sayang dengan anak-anaknya gitulah ya, karakternya seperti itu. Memberikan kebahagiaan untuk ke anak-anaknya sendiri, ke anak-anak kecil itu dia suka gitu. Orangnya seperti itu. Di sini ada Six of Cup, ya mungkin orang masa lalunya si Cancer, bisa juga yang sudah mempunyai seorang anak atau mungkin kekanak-kanakan, bisa juga ya. Yang pasti tergantung di energi kalian nih, orangnya seperti apa karakternya gitu ya. Itu, dan ini adalah orang masa lalu yang datang di Cancer ya, mempunyai karakter yang seperti ini gitu. Kemudian di sini ada Knight of Cup, dia bahagia dengan apa yang dia miliki sekarang gitu. Orangnya seperti itu ya, dia mempunyai kebahagiaan sendiri yang selama ini dia dapatkan ya. Itu dia dapatkan kebahagiaan tersebut gitu ya. Itu, dan dia orang yang saat ini berbahagia dengan diri sendiri gitu ya. Itu mempunyai kebahagiaan sendiri lah ya, yang apa yang dia dapatkan gitu dari kebahagiaan di prosesnya dia gitu. Kemudian di sini ada Seven of Swords. Meskipun ada yang dipikirkan oleh si dianya, akan tetapi dia happy aja di sini ya. Itu menjalani proses kehidupan dengan happy aja gitu, bahagia aja gitu. Meskipun ada permasalahan yang dia pikirkan gitu. Dan kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Orangnya setia menunggu di sini ya. Itu kalau setia menunggu kan otomatis orangnya sabar ya. Itu atau mungkin seseorang ini yang ditunggu-tunggu oleh Cancer gitu ya. Itu bisa juga seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada Queen of Swords. Dia orang yang cerdas dalam hal melewati proses kehidupan, mengambil segala keputusan untuk kehidupan dia gitu ya. Dia itu orang yang cerdas di situ gitu. Itu sih. Atau mungkin cerdas di bidang skillnya dia gitu. Pinter di skillnya dia ya. Cerdas itu kan untuk semua segi kehidupan yang dia putuskan gitu. Kalau di kepinteran itu kan secara skill dia juga pinter ya. Apa yang dia jalani saat ini mungkin di karirnya dia yang membutuhkan skillnya dia ya, dia pinter di situ gitu ya. Mempunyai pendidikan formal gitu yang bagus gitulah ya.
yang pinter di pendidikan formalnya gitu, orangnya seperti itu. Itu. Kalau misalkan di sini perempuan ya, otomatis ya wanita karir yang cerdas gitu, wanita yang memberikan keputusan-keputusan yang tepat gitu dengan kecerdasan dia ya itu. Dan kemudian di sini ada Two of Swords, ada 2 pilihan di pikiran dia ya. Dia mempunyai 2 pilihan nih. Itu orangnya ya. Itu cuman bingung untuk memilih nih ya. Istilahnya memilih antara ke Cancer atau ke yang lainnya gitu. Itu sih. Karena dengan 2 pilihan ini dia kebingungan untuk memilih ini. Dia pikirannya ada 2 cabang ya. Istilahnya seperti itu. Ada 2 pilihan di kehidupan dia. Itu cuman dia bingung memilih dengan logika gitu, otomatis dia memakainya intuisi, feeling ya, itu kata hati, keyakinan gitu, itu yang ada di dia, feelingnya kuat orangnya gitu ya. Memutuskan untuk segala sesuatu itu biasanya sebagian besar pakai feelingnya dia, keyakinan dia gitu, intuisinya dia gitu ya. Kemudian di sini ada Seven of Cup, kebahagiaan, banyak kebahagiaan yang ada di kehidupan dia. Cuman masih ada tikus di sini ya. Mungkin tikus ini kayak perusak ya, istilahnya. Tikus itu kan perusak, jadi mungkin ada seseorang yang nggak suka akan kebahagiaan di dianya gitu. Itu dan akan tetapi banyak kebahagiaan di kehidupan dia ya. Kalau di perasaan dia mungkin agak kurang apa ya, ada yang menggerogoti hatinya dia lah ya, itu mungkin orang lain itu kali ya, istilahnya yang menggerogoti perasaan dia gitu, karena ada 2 pilihan kan ya, jadi itu yang mungkin bisa mengganggu kebahagiaan dia gitu. Kemudian di sini ada Four of Pentacle. Kalau tadi Seven of Cup ini kebahagiaan ini ya, orang yang suka akan banyak kebahagiaan gitulah ya, orangnya seperti itu ya. Banyak kebahagiaan, cuman ada orang yang nggak suka gitu ya, nggak suka dengan kebahagiaan dia sendiri gitu. Itu orang lain yang menggerogoti kebahagiaan dia itu. Dan kemudian di sini ada Four of Pentacle. Dari segi keuangan dia stabil ya, itu bisnis, usaha, karir keuangan ya, yang menyangkut tentang karir keuangan lah ya, dia stabil orangnya gitu. Kestabilan ada di dia gitu ya, dia suka akan kestabilan gitulah ya, itu yang pasti di kehidupan dia stabil itu dari segi karir keuangan orangnya. Dan kemudian di sini ada Eight of Pentacle. Untuk pekerjaan dia benar-benar fokus. Misalkan diberikan pekerjaan apapun gitu ya, dia menjalani itu dengan fokus gitu ya, dengan serius, dengan keseriusan di sini dengan Eight of Pentacle ini. Itu ya. Dengan cermat ya, mungkin mengamati gitu ya, mengamati pekerjaan dulu, baru dia melakukan gitu. Yang pasti fokus dengan karirnya dia gitu. Dan di sini ada Six of Pentacle. Dia orang yang suka memberi, tuh suka bersedekah ya, ke orang yang membutuhkan, ke anak-anaknya mungkin ya, atau yang pasti dia suka memberi lah ya, memberi ke siapapun gitu. Orangnya seperti itu ya, baik hati gitu, memberi apapun, entah itu dari materi, dari kebaikan, dari skill, atau dari tenaga, dari apapun lah ya yang bisa dia berikan gitu. Dia orang yang baik ya kalau memberi di sini. Itu sih. Oke, itu karakternya ya. Dari segi karirnya di sini ya memberikan kebahagiaan. Dengan Six of Cup itu kan bisa memberikan kebahagiaan ke banyak orang, otomatis kan mungkin memberikan pencerahan juga kan
otomatis memberikan kebahagiaan juga ya. Itu memberikan kebahagiaan ke banyak orang ya, mungkin kayak karirnya di bidang apa ya, entertainment itu kan juga memberikan kebahagiaan ke banyak orang ya. Itu humoris, pelawak mungkin ya, itu atau mungkin pembuat konten kreator yang memberikan kebahagiaan ke banyak orang, bisa juga seperti itu ya. Itu mungkin guru TK, SD gitu ya, PAUD gitu, yang berhubungan dengan anak-anak kecil gitu kan, memberikan kebahagiaan ke anak-anak kecil juga gitu. Kemudian di sini ada Knight of Cup, yaitu memberikan pencerahan ke diri sendiri, ke banyak orang gitu. Suka akan belajar orangnya, sehingga bisa memberikan pencerahan ke diri sendiri begitu ya. Suka akan konten-konten yang humoris gitu orangnya. Itu kalau misalkan di karirnya ya, dia ya itu hampir sama dengan Six of Cup ya. Yang pasti di sini banyak memberikan kebahagiaan ke banyak orang lah orangnya, seperti itu. Terutama ke diri sendiri kalau saya lihatnya ya. Nah, itu yang pasti untuk karir yang ada hubungannya ini, kalian tahu ya, apapun itu gitu, yang pasti memberikan kebahagiaan ke anak kecil, ke diri sendiri, ke banyak orang gitu. Dan di sini dengan Seven of Swords ini kalau yang berhubungan dengan berpikir tetapi memberikan kebahagiaan apa coba? Apa ya? Kalau memberikan contoh itu agak susah sih, tapi yang pasti yang ada hubungannya dengan itu gitu ya. Di sini untuk karirnya, di sini kan karirnya kalau misalkan saya sebutkan satu persatu nih nggak selesai nih untuk 2 hari 2 malam gitu ya saya sebutkan gitu, karena kan banyak ya karirnya gitu yang ada di yang dijalani di kehidupan gitu kan ya. Misalkan satu persatu nih saya detailkan karirnya gitu, ini hanya secara garis besar aja gitu. Ini mungkin ya pemberi kebahagiaan, tapi berpikir, pengamat juga ya. Pengamat itu kan istilahnya mengamati dulu, berpikir dulu, baru bertindak ya, memberikan kebahagiaan juga kan gitu. Itu yang pasti ini yang berhubungan dengan kejeniusan dia gitu ya, dengan pemikiran dia gitu. Dan Seven of Pentacles mungkin di keuangan gitu ya. Yang pasti ini di karirnya di bidang keuangan dan pemberi kebahagiaan ke banyak orang ya. Kemudian mungkin dengan skillnya dia, kepandaian dia, otaknya dia berpikir, otomatis mungkin di karirnya di bidang ya pendidikan itu ya, istilahnya kan memakai pemikiran untuk keformalan dia gitu ya. Itu yang membutuhkan pemikiran gitu, bukan tenaga yang diberikan di karirnya dia gitu, tapi pikirannya, kepandaiannya, kecerdasannya gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada Two of Swords, dia itu ya kayak apa namanya, ya bisa juga seperti mungkin saya ya, tarot trader, mungkin kalian ikuti itu. Jadi kayak istilahnya yang datang ke kalian ini mungkin yang bisa menginspirasi, yang bisa kalian ambil manfaatnya, ambil hikmahnya, ambil kebaikannya dari apa yang dia berikan di pencerahan gitu ya. Baik tarot trader seperti saya atau yang lainnya, atau mungkin istilahnya yang konten kreator yang memberikan manfaat ke kalian gitu ya.
Itu yang pasti yang nggak langsung kalian lihat gitu ya. Itu karirnya dia itu nggak langsung bisa kalian lihat, tetapi kalian bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Mungkin kayak istilahnya apa ya, yang memberikan secara intuisi ya, pencerahan lah ya, pemberi pencerahan untuk permasalahan kalian yang kalian bingung untuk memilih, kan bisa juga seperti itu. Apapun itu pekerjaannya yang berhubungan dengan itu gitu ya. Itu ya biasanya kan gitu ya, kalau kalian datang ke readingan gini kan kalian ingin tahu tentang apa permasalahan kalian dan solusinya kan gitu. Jadi istilahnya dia datang ya, secara nggak langsung dia datang ke kehidupan kalian di dua-dua, bisa juga seperti itu. Yang pasti kayak konten kreator tapi yang kalian bisa memanfaatkan gitulah ya, mengambil pembelajaran, mengambil hikmah gitu, pemberi solusi gitu. Itu sih. Kemudian di sini ada Seven of Cups ya, itu pemberi kebahagiaan ke banyak orang, hiburan, nah ya istilahnya seperti itu. Maaf ya, istilahnya orang dia ini seseorang yang penghibur ya, menghibur gitu, menghibur atau penghibur atau memberikan banyak kebahagiaan itu. Kemudian di sini ada Four of Pentacles ya, di perbankan mungkin ya, yang pasti di bidang keuangan ya, itu kan pemberi kestabilan keuangan gitu itu. Dan kemudian di sini ada Eight of Pentacles, tadi sudah saya sebutkan. Seven of Swords itu juga pengamat tapi secara logika ya. Itu kalau Eight of Pentacles ini dia pengamat tetapi secara langsung gitu ya, secara langsung, secara apa ya, mengamati secara dengan matanya gitu. Gimana caranya? Yang pasti pengamat ya, mungkin yang berhubungan dengan pengamat di sini. Itu. Kemudian di sini ada Six of Pentacles. Pemberi manfaat ke banyak orang. Pemberi sedekah berarti orang yang punya banyak uang. Orang yang baik otomatis ya. Dia bekerja di bidang untuk kebaikan umat gitu ya. Itu sih. Ya itu hanya istilahnya sekelumit aja ya, saya berikan contoh di sini gitu. Itu sih yang pasti. Ini hubungannya di karirnya dia ini tentang pemberi kebahagiaan ke banyak orang gitu ya. Itu mungkin di keuangannya juga, dengan kecerdasannya juga ya. Itu di karirnya di bidang itu gitu ya. Itu kalau memakai istilahnya kayak karirnya di bidang memakai tenaga gitu, itu kayaknya enggak di sini deh, enggak ada ya. Itu yang ada di sini dia menggunakan di bidang karirnya ini tentang otaknya, tentang gesturnya, mungkin kan sebagai penghibur kan gestur juga ya gitu ya, tentang memakai otak, memakai gestur, memakai hati ya, insting, intuisi gitu. Keuangan ya, keuangan juga, dan kebaikannya gitu ya, kebaikannya. Itu sih kalau saya lihatnya karirnya dia di bidang itu. Kalian semoga tahu ya, semoga paham dengan apa yang saya readingkan di karir di sini ya. Itu karena di sini kan gambarannya secara garis besar gitu ya. Kemudian di zodiaknya di sini ini Libra ya, Libra di hubungan perasaan bisa ya, Libra, Pisces. Kemudian
Taurus ya di segi keuangan, Virgo itu, kemudian ya Scorpio juga ada di sini itu, dan ya saya rasa itu sih. Ya kalau saya lihatnya itu Leo ya, Leo bisa juga ya, Leo, Aries ya, itu sekitar itu ya zodiaknya. Kalau misalkan yang nggak saya sebut di sini tetapi energinya ada di kalian gitu, mungkin karirnya yang sama, atau mungkin karakternya yang ada di sini, karirnya yang ada di sini lah, itu mungkin orangnya itu ya, seseorang yang akan datang ke kalian, mungkin kalian sudah merasakan dari sekarang gitu ya, itu ya zodiaknya, misalkan nggak kesebut semuanya gitu ya, itu. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini, Cancer ya. Ya ini seseorang yang datang di tahun 2022 ini, karakternya, karir, dan zodiaknya seperti ini ya, itu. Mungkin ada di antara salah satu dari yang saya sebut tadi ya, dari karakter, karir, atau zodiaknya gitu ya, nggak semuanya gitu kan, gitu ya, namanya kan orang mempunyai karakter masing-masing juga kan gitu, itu sih. Oke, semoga paham ya. Ya, saya rasa sekian saya readingnya. Kita ketemu dengan video saya yang lain, Cancer. Assalamualaikum dan bye.